Shalom saudaraku, salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Kali ini saya mau menanggapi sebuah video dari seorang yang mengaku sebagai ahli bahasa Ibrani. Siapa lagi kalau bukan Nandar. Jadi Nandar ini membranding dirinya sebagai ahli bahasa Ibrani. Bahkan kapan hari dia bilang bercakap-cakap dengan seorang Yahudi. Yahudi tidak tahulah itu Yahudi apa. Nah, dia menemukan satu teks asli, menurut dia ini adalah kritik teks, original teks, yang mengatakan bahwa Yesus itu menikah berdasarkan bahasa asli Alkitab. Sebelumnya, mari kita melihat video dari pakar bahasa Ibrani berikut ini. Kita akan bandingkan bagaimana terjemahan ini membuat orang akhirnya salah memahami, salah dan tidak dapat mengungkap kebenaran. Kita akan buka pada Yohanes 20 ayat ke-15 ya. Teman-teman. Yohanes 20 ayat ke-15. Di sini disebutkan kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah engkau yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Bayangkan ya, kenapa Maria ini tidak mengenali Yesus? Karena Yesus berubah rupa sebagaimana di dalam Matius 17 ayat ke-1, ayat kedua ya. Nah, tetapi yang saya ingin yang ingin saya soroti adalah kata ibu. Nah, ini adalah terjemahan yang kurang tepat dalam konteks ini ya. Kenapa kurang tepat? Yang tepat itu adalah istri. Di mana kita lihat di dalam bahasa ini ya, di dalam bahasa Yunaninya. Nah, dalam bahasa Yunaninya. Tuh, istrinya ya. Istrinya ya. Yang tepat adalah seorang istrinya. Bisa diterjemahkan perempuan, bisa diterjemahkan istrinya, bisa istri, bisa. Tetapi kita akan ungkap sebuah fakta, terjemahan yang mana yang paling tepat. Ya, menurut saya adalah setelah saya komparasi dengan Septuaginta, terjemahan yang paling tepat ini adalah istri dari kata gunai. Ya, dari kata apa? Gunai, ya. Gunai, gunaika. Nah, ya. Lalu, wah, di situ kok terjemahannya ibu. Lalu ibu di dalam bahasa Yunani itu apa? Bukan gunaika atau gunai, teman-teman. Di dalam bahasa Yunani yang namanya ibu itu adalah meder, ya, meter atau matera, ya, meter atau matera. Loh, di mana Nandar ayatnya? Mari saya buktikan. Ingat, kalau istri itu adalah gunai atau gunaika, gunaikos. Nanti kita akan lihat Septuaginta. Tapi kita lihat dulu nih, ya, terjemahan yang betul itu adalah ibu dari kata Yunani metera atau matera. Nah, mari kita lihat seberapa dia ini pakar dalam bahasa Ibrani ya, dalam kritik teks ataupun original teks. Jadi dia tadi yang mengatakan bahwa Yohanes, di dalam Yohanes 20 ayat 15, Yesus memanggil Maria itu bukan dengan sebutan ibu, melainkan dengan sebutan istriku, dengan bahasa-bahasa yang dia tunjukkan tadi itu ya. Nah, sekarang mari kita lihat dulu teks dalam bahasa Indonesianya, Yohanes 20 ayat 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Jadi ini konteksnya adalah ketika Yesus bangkit dari kubur dan Maria yang lain itu datang pagi-pagi ke kubur itu dan melihat Yesus sudah tidak ada dan Yesus menampakkan diri kepadanya. Nah, menurut Nandar, kata ibu yang dipakai oleh Yesus kepada Maria itu sebenarnya tidak tepat. Yang tepat adalah
istriku. Benarkah demikian? Mari kita melihat di dalam teks aslinya. Kata gunai dalam Yohanes 20 ayat 15 ini memang secara harafiah itu artinya adalah perempuan. Jadi semua perempuan itu dipanggil gunai, baik masih anak-anak, gadis, perempuan yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, kemudian janda, seorang ibu juga bisa dipanggil gunai, kemudian istri juga bisa dipanggil gunai. Karena semua tadi yang saya sebutkan itu adalah dalam kategori perempuan. Jadi perempuan itu disebut dengan gunai. Nah, kata ini bisa juga dipakai untuk menyebut istri. Dalam Alkitab, kata gunai disebut untuk dipakai untuk menyebut istri itu hanya sekali ditemukan di dalam 1 Korintus 7 ayat 16. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 7 ayat 16. 1 Korintus 7 ayat 16 berbunyi demikian. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Jadi disinilah kata gunai dipakai untuk menyebut seorang istri. Satu-satunya dipakai di dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-16. Kemudian kata gunai juga bisa disebut untuk dipakai untuk menyebut orang lain yang usianya lebih tua. Contoh di dalam Matius 15 ayat 28 ketika Yesus menyebut seorang perempuan yang kerasukan setan dengan sebutan gunai. Dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan dengan woman, tapi bahasa Indonesia menerjemahkan dengan ibu. Yesus menyebut perempuan itu dengan sebutan hai perempuan, besar imanmu, gitu ya. Tapi bahasa Indonesia mungkin menyesuaikan dengan budaya Indonesia bahwa tidak patut jikalau orang yang lebih muda memanggil yang lebih tua dengan sebutan perempuan, melainkan ibu. Itu juga tidak salah karena memang arti kata ini juga bisa dipakai untuk memanggil seorang ibu. Kemudian di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-21, Yesus juga menyebut perempuan Samaria yang bertemu dengan dia di sumur Yakub yang mempunyai 5 suami juga dengan sebutan gunai atau perempuan. Mari kita melihat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 21. Yohanes 4 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jadi Yesus juga menyebut perempuan Samaria itu sebagai gunai atau perempuan. Jadi kata gunai ini bisa dipakai untuk menyebut ibu kandung juga bisa, karena itu juga perempuan. Kemudian ibu untuk perempuan yang usianya lebih tua. Kemudian juga bisa dipakai untuk menyebut perempuan secara umum, apapun itu usianya. Kemudian juga bisa dipakai untuk menyebut istri. Dalam bahasa Jawa itu ada juga kata yang mirip dengan bahasa Yunani gunai dalam pemakaiannya, yaitu kata mas, bukan emas loh ya, mas. Kata mas ini bisa dipakai untuk menyebut semua orang laki-laki, baik masih muda maupun sebaya ataupun yang lebih tua. Kata mas juga bisa dipakai untuk menyebut suami. Biasanya istri itu menyebut suaminya dengan sebutan mas. Itu adalah budaya Jawa. Nah, ketika saya menyebut Nandar dengan sebutan Mas Nandar, bukan berarti Nandar itu adalah istri saya atau suami saya, melainkan itu adalah sebutan karena saya menghormati Nandar, maka saya menyebutnya dengan sebutan Mas Nandar. Jadi begitu ya, sama dengan kata gunai tadi itu ya, tergantung konteks pemakaian pada waktu itu. Jadi dalam bahasa Ibrani itu kita tidak hanya belajar teks saja, tapi juga konteks. Jangan melepaskan
teks dari konteksnya, karena kamu bisa sesat dalam menafsirkan Alkitab. Oke, yang kedua adalah kata meter. Menurut Nandar, ini adalah kata yang tepat untuk dipakai untuk menyebut ibu. Seharusnya kata yang tepat untuk menyebut ibu dalam bahasa Yunani adalah meter, kata si Nandar. Mari kita melihat dalam bahasa aslinya. Nah, kata meter ini memang arti harafiahnya adalah ibu, bisa tunggal ataupun jamak. Nah, pemakaiannya bisa juga dipakai untuk menyebut ibu kandung. Contohnya ketika ini dipakai untuk menyebut ibu kandung. Matius 27 ayat 56. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Jadi di sini kata meter itu dipakai untuk menyebut ibu secara biologis alias ibu kandung. Jadi Maria di sini ada yang Maria Magdalena dan ada Maria ibu Yakobus dan Yusuf. Kata ibu di sini itu memakai kata meter. Kemudian kata ini juga bisa dipakai untuk menyebut perempuan yang lebih tua juga dengan sebutan ibu. Mari kita melihat di dalam 1 Timotius 5 ayat yang kedua. 1 Timotius 5 ayat yang kedua. Saya baca yang mulai dari ayat 1 saja ya. Janganlah engkau keras terhadap orang-orang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Perempuan-perempuan tua sebagai ibu dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Jadi kata meter itu juga dipakai untuk menyebut ibu bagi orang yang usianya lebih tua. Perempuan yang usianya lebih tua dengan sebutan ibu. Kemudian kata meter juga dipakai untuk menyebut kota sebagai ibu. Jadi ada istilah ibu kota, begitu ya, bukan bapak kota. Mari kita melihat di dalam Wahyu 17 ayat yang kelima. Wahyu 17 ayat 5 di sini berbunyi demikian. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Kata ibu di sini itu juga memakai meter. Jadi Babel itu adalah ibu dari semua pelacur. Jadi kata ibu itu tergantung lagi konteksnya apa, pemakaiannya apa gitu ya. Jangan kata ibu ya ini berarti arti harafiahnya adalah ibu kandung. Kemudian kalau guna ya ini aslinya istriku. Tergantung semuanya dalam pemakaian bahasa itu. Makainya apa? Sama dengan kata ibu dalam bahasa Indonesia. Ibu bisa berarti itu adalah ibu saya secara biologis. Ibu bisa jadi juga itu adalah ibu dari istri saya, jadi ibu mertua. Kemudian ibu juga bisa berarti orang perempuan yang lebih tua dari saya. Biasanya saya menyebut dengan ibu supaya saya sopan dengan orang tersebut. Kemudian ibu juga bisa saya pakai untuk menyebut guru saya, ibu guru. Kemudian ibu juga bisa dipakai untuk menyebut ibu kota. Ibu kota kabupaten ya. Ibu kota, kemudian ya kota kabupaten lah, ataupun kota provinsi atau ibu kota negara gitu ya, pakai sebutan ibu. Jadi juga semuanya ada konteksnya. Begitu Nandar, kalau belajar bahasa Ibrani bukan berarti bisa membaca, bisa ngomong, selesai bahwa itu saya adalah pakar bahasa Ibrani. Tidak. Tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan yang tidak boleh dilepaskan dalam hermeneutika atau penafsiran Alkitab. Jika itu tidak dipakai atau diabaikan prinsip-prinsip hermeneutika tadi, maka kita bisa menjadi seorang bidat, sesat, dan bisa menyesatkan banyak orang. Demikian dari saya, semoga ini memberkati kita dan mencerahkan kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.